Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Bersyukur Allah kembali mudahkan kita untuk berkumpul di dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah malam ini sudah kita lanjutkan bedah surah yang baru, yang mana pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan kajian kita pada surat Al-Mujadilah. Malam ini kita lanjutkan pada surat berikutnya, yaitu surat Al-Hasyr. Baik, seperti biasa akan saya awali lalu dengan praktekkan bersama dan kita kaji, kita pelajari apa saja hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Baik, mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha, baik, diawali dengan huruf sin ya. Jadi yang nampak di sini sifat yang menyertai huruf sin, yaitu yang pertama hamas ya, jarayan dan nafas, ada nafas yang mengalir. Yang kedua juga shafir, hiddatun fi shawtil harfi, ada tambahan suara ya, yang bunyinya itu tajam maksudnya desisnya ya, keluar dari makhraj yang sempit, desis ya, shafir namanya. Berikutnya ditekan pada huruf ba yang bertasydid, maka nampak sifatnya syiddah, inhibasul jarayan shaut, tertahan aliran suara ketika mengucapkan huruf. Maka ketika kita mengucapkan ba tasydid di situ sabba ya, ada bunyi yang tertahan di situ ya, karena makhrajnya tertutup dengan sempurna sehingga suaranya tertahan karena tekanan yang sangat kuat pada huruf ba tersebut. Sabbaha lillahi ma fis sin tasydid, lebih nampak sifatnya shafir dan hamasnya, nafas mengalir dan shafir desis. Fis samawati wa ma fil ardh. Yang pertama di sini ra sukun kita sempurnakan terlebih dahulu. Kita tampakkan sifat yang pertama takrir pada huruf ra. Irti'ad tarful lisan, ada getaran di ujung lidah. Dan getarannya tebal ya. Bukan sekedar bergetar ya, tetapi getarannya tebal. Berikutnya ditutup dengan huruf bod. Jadi bukan dibaca dengan harokat kasrahnya, bukan fil ardi, tetapi sukun tertahan pada makhraj huruf bod. Nampak sifat istiqalah pada huruf bod, yaitu imtidadus shaut, memanjangnya bunyi huruf. Jadi makhraj huruf bod di sini adalah hafatul lisan, lidah bagian tepi ya, atau samping lidah, menekan pada gigi geraham atas. Pada kalimat ini fil ardh
Getarkan huruf ro lalu tutup pada makhraj huruf bot. Bukan fil r tetapi fil menebal, karena huruf bot di sini adalah huruf isti'la yang bunyi hurufnya tebal. Baik, saya lanjutkan. Wa huwal azizul hakim. Bersama. Wa huwal azizul hakim. Mengucapkan huruf au bi dhammi syafatai dengan menghimpun bibir. Wa huwal aziz. Perhatikan huruf ain keluar dari wasatul halqi, tengah tenggorokan. Lunak bunyinya a, bukan azi tetapi a. Azizu, zizu. Selalu ada shafir atau bunyi desis yang mengalir ketika mengucapkan zaid. Jangan diucapkan tanpa shafir atau tidak ada bunyi desisnya, bukan ajiju seperti huruf jim, bukan ajiju, atau diucapkan terlalu lemah, azijul, ya seperti huruf ya, harus ada shafirnya, zi. Wa huwal azizul hakim. Baik, sekali lagi. Wa huwal azizul hakim. Baik, saya lanjutkan. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Bersama. Diawali dengan huruf ha, ucapkan dari makhraj aqsal halqi, tenggorokan paling bawah, suaranya gemar, ya. Ha, hi, hu, wa. Yang diucapkan setengah-setengah atau ngambang, tidak jelas bunyi hurufnya. Walladzi, ha-nya belum nampak di situ. Ya, makhrajnya tenggorokan paling bawah. Wa. Huwallazi, panjangkan 2 alif atau 4 harokat. Huruf kha sukun, alirkan bunyi kha-nya karena sifatnya rakhawah di sini, ya. Mengalir bunyi huruf kha-nya. Jangan lupa di sini ada bunyi dengkur, ada gesekan di akar lidah dengan dinding tenggorokan. Akhrajal ladzina kafaru min ha sukun, selain hamas nafas ngalir di sini bunyinya juga jalan, ya. Min ahlil kitabi min, nun sukun bertemu dal, samarkan mengucapkan min, siapkan pada makhraj huruf dal. Saat proses menyamarkan diiringi dengan bunyi dengung. Min diyarihim perhatikan ketika menekan pada huruf waw yang bertasydid. Setiap huruf yang bertasydid memang dinabroh, ditekan. Namun ketika menekan bunyi tidak boleh sampai tertahan. Bukan walil ditekan sehingga tertutup makhrajnya dan tertahan suaranya. Ini tidak boleh. Karena wawu makhrajnya juga sifatnya juga rakhawah, ngalir bunyi hurufnya. Tetap bunyi. Jangan putus li'awwalil, ya. Li'awwalil hasyr. 'Hash. 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 '
Kita sempurnakan dulu sifat yang dimiliki huruf shin. Ketika bersukun maka nampak sifat tafasyi. Intisyarur riha fil fami, menyebarnya angin di dalam mulut kita. Hash, bukan begitu. Bukan sekedar has. Bukan cuma desis di ujung lidah, itu huruf sin namanya. Yang titik 3 shin tafasyi, meluas anginnya. Hash, dan kita alirkan bunyi shinnya karena selain tafasyi dia juga rakhawa. Lil hash, setelah mengalir bunyi huruf shin baru disusul sifat huruf ra, bukan hashri ya, karena ra-nya waqaf berhenti maka menjadi sukun, maka tampakkan sifat ra yaitu takrir, getarkan, getarannya tebal. Hash baru disusul al. Hash al ya, hash alirkan shin baru al, bukan hashr, bukan secara langsung. Li awalil hashr, tidak langsung, tetapi li awalil hashr. Baik, saya lanjutkan. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum. Bersama. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum. Perhatikan ketika mengucapkan huruf wa. Cara mengucapkannya sama ketika kita mengucapkan huruf zal. Makhraj atau tempat keluarnya sama. Pertemukan ujung lidah dengan gigi seri atas. Namun mengucapkan huruf dal itu ringan, sedangkan wa sebaliknya jauh lebih berat dan tebal bunyinya. Karena dal sifatnya istifal, tipis bunyinya, sedangkan wa isti'ala, pangkal lidahnya irtifa' ya, ilal hanabil a'la, naik ke langit-langit mulut. Ya. Dan sukun bertemu ta, ikhfa, samarkan dan dengungkan. Walantum nun sukun bertemu ya, idgham biguna. An masukkan pada huruf ya dan sempurnakan dengungnya. Bukan langsung ayyakhruju, dengungkan terlebih dahulu. Ayyakhruju wa dhann, sempurnakan dan dengungkan pada huruf nun yang bertasydid. Ada ghunnah musyaddadah, tingkatan ghunnahnya akmal, tingkatan dengung yang paling sempurna. Wa dhannu annahum, mim sukun bertemu mim idgham mithli atau idgham mimi, ini juga sempurna dengungnya. Annahum mani'atuhum. Saya lanjutkan. Karena kita waqaf di ni'atuhum, kita ibtidak mengulang kembali dari wa dhannu. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunahum minallahi fa'atahumullah. Bersama. Wa dhannu perhatikan shadnya ya. Memang sekilas seperti huruf sin husu ya. Namun shad di sini lebih tebal.
Karena sin istifal bunyinya ringan, tipis bunyi hurufnya, sedangkan shad itu baqaq dan isti'la bunyi hurufnya lebih tebal daripada sin. Kalau sin ringan, sa, si, su, hu, su, ringan. Namun tidak pada huruf shad. Ya, tebalkan, bukan sekedar husu, tetapi hu, su, so, si, su, hu, su. Beda dengan husu. Husunuhum minallahi fa'atahumullah. Pada lafaz Allah di sini kita wakafkan. Maka yang sebelumnya lafaz Allah di sini panjangnya cuma satu alif, maka di sini jatuh hukum mad arid lisukun, panjangnya boleh 1, 2 sampai 3 alif atau 3 ayun. Fa'atahumullah, maksimal panjangnya 3 alif atau 3 ayun, 6 harokat. Kalau kita bacanya pendek, pengen 1 alif saja boleh. Fa'atahumullah boleh. Baik, kita tidak mengulang lagi dari fa'atahumullah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Bersama. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Fa'atahumullahu min haitsu. Perhatikan di sini huruf ta, jangan diucapkan sama dengan huruf sin, bukan haisu, su, tidak dengan bunyi desis, ya. Ta hanya diiringi dengan sifat hamas nafas yang mengalir. Sa, ti, tu, bukan haisu tetapi haitsu. Lebih tipis. Min haitsu lam yahtasibu. Huruf ha-nya hamas, nafas alirkan dan rokhawah, bunyi hurufnya jalan. Ya, bukan yahtasibu, ya, bukan yahtasibu tetapi ya. Ada bunyi huruf yang memanjang, yang mengalir di situ. Yahtasibu. Kita wakaf di situ, bu panjangnya cukup 1 alif saja. Baik, di sini ada perbedaan. Kalau mushaf Qasim Utsmani terbitan Kementerian Agama ya tidak berhenti di situ. Tapi untuk Utsmani yang ikut dalam riwayat Abu Dawud bin Sulaiman bin Najah, maka di situ ada tanda berhenti. Ya, ada tanda berhenti. Beda-beda letak wakaf ya, mushaf Utsmani yang terbitan Indonesia dengan terbitan Madinah. Jadi boleh berhenti di situ. Langsung saya lanjutkan. Waqadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum. Bersama. Waqadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum. Waqadhafa fi ada 2 kali huruf fa di situ. Ya, yang pertama harus kita ingat fa ini memiliki sifat huruf hamas juga. Ya, sifatnya hamas, ada nafas yang mengalir ketika mengucapkannya. Makhrajnya pertemukan ujung gigi sari atas dengan bibir bawah. Ya, bibir bawah tepatnya bibir bagian tengah. Ya, ada nafas ketika mengucapkannya. Fa, fi. Wa qadhafa fi qulubihim ra bertasydid ditekan, ya. Saat ra-nya ditekan maka nampak sifatnya yaitu takrir, irti'al, tarful lisan, bergetar ujung lidah. Ru bihi ru. Ya. Jadi bunyi ra-nya di sini juga tafkhim karena harokatnya dhammah. Ulubihi ru', ain sukun
sukun nampakkan sifat tawassut. Jarayanul juz'i wal shaut, sebagian bunyi huruf ain ini masih ngalir, tidak putus, bukan rubba tapi ru'ba yukhribuna buyutahum. Baik, kita tidak dari yukhribuna buyutahum. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Bersama yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Yukhribuna buyutahum, mim sukun bertemu ba, ada ikhfa syafawi, bibir rapat ya, dan dengungkan, bukan langsung buyutahum bi aidihim. Nah, ini belum sempurna dengungnya. Buyutahum bi aidihim wa aidil mu, hamzah sukun syiddah, tertahan bunyi hurufnya, bukan mu'mini tapi mu'mini, tertutup dengan sempurna sehingga suaranya putus di situ. Mu'minina lain ketika huruf ain yang bersukun. Kalau hamzah sukun tertahan suaranya, kalau ain alirkan bunyi hurufnya. Mu'minina fa'tabiru ya, panjangkan dua alif, 4 harakat. Ya ulil ulil, di situ tidak dipanjangkan, bukan ya ulil, di situ tidak dipanjangkan. Lupa itu kan ada waw, sekalipun ada waw tapi di situ wawnya tidak berpengaruh, tidak menjadi panjang bunyi ya, kok tetap ada waw. Nah, itu kaidah dari Rasam Utsmani, dari pola tulisan yang disepakati oleh dari zaman Khalifah Utsman dahulu. Jadi di situ ada kaidah ziyadatul waw, ada tambahan huruf waw, tapi tidak boleh dibaca panjang. Ya ulil ba sukun pantulkan, ada bunyi qalqalah, bukan ditahan absar. Bunyi shad tebalkan. Ditutup dengan huruf ra, takrir, getarkan huruf ra-nya dengan tafkhim, dengan getaran yang tebal. Lalu panjangnya shad berapa? Di sini jatuh pada hukum mad arid disukun shar. Maksimal panjangnya 3 alif 6 ketukan atau 3 ayun. Boleh 1, boleh 2, maksimal 3 ayun. Absar 1 ayun. Absar 2 ayun, maksimal 3 kali ayun. Baik, kita lanjutkan ayat yang ketiga. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Baik, diawali dengan huruf waw. Saya ingatkan kembali lagi, sempurnakan pengucapan huruf waw dengan idmamus syafatain, himpun bibir ke depan. Walaula, la kita panjangkan 2 alif atau 4 harakat, ada mad jaiz munfasil. Nun sukun bertemu kaf, ada ikhfa. Tentunya di sini ikhfa tingkatan adna, yang mana bunyi dengungnya lebih dominan daripada bunyi samarnya, sehingga ketika mengucapkan nun sukun langsung ada bunyi ng. Kataballahu alaihimul
kita panjangkan 2 alif 4 harokat. Ada mad wajib muttasil. La'adza, la'adza. Perhatikan huruf dzal yang bertasydid. Ya, sekali lagi setiap huruf yang bertasydid ditekan membacanya. Namun di dalam menekan huruf dzal di sini bunyi huruf dzal tidak boleh tertahan karena sifat yang dimiliki oleh huruf dzal ini rakhawah, jarayan shawt 'indal mururihi fil makhraj. La'adza, azza, huruf dzal tetap ngalir, tidak boleh tertahan. Juga tidak boleh dipantulkan. La'adza, la'adza, tidak boleh juga tertahan. Yang betul bagaimana? Dialirkan. Rakhawah sifat hurufnya. La'adzabahum fit dunya. Fit dunya. Perhatikan ketika mengucapkan huruf dal yang bertasydid. Kalau tadi huruf dal yang bertasydid hurufnya tidak boleh tertahan, maka sebaliknya di dalam mengucapkan huruf dal yang bertasydid justru harus tertahan karena sifatnya syiddah, inhibas jarayat shawt, tertahan aliran suara ketika mengucapkannya. Hal ini karena dipengaruhi liqawatil i'timadi 'alal makhraj, kuatnya tekanan pada huruf dal. Fit dun, fit tertahan, ya, makhrajnya tertutup dengan sempurna. Fit dunya. Huruf nun sukun bertemu ya, ini sebenarnya idgham bi gunnah, masuk dengan berdengung. Namun karena di sini nun sukun bertemu ya di dalam satu kata, maka hukumnya menjadi izhar wajib. Maka tidak boleh dibaca dengan berdengung atau idgham, tapi tetap dijelaskan. Fit dun ya, dun nun sukun ataupun ya dibaca sama-sama jelas. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النَّارِ. وَلَهُمْ fil lam sukun sifatnya tawassut, jarayadul juz'i lis-shawt, maka alirkan sebagian suara pada huruf lam. Jadi sekali lagi jangan tertahan, bukan fil akhirati, juga tidak boleh dipantulkan, bukan fil akhirati. Yang betul tawassut, alirkan sebagian suara huruf lam. Fil akhirati azabun nun tasydid ghannah musyaddadah. Jadi jangan keburu, ditahan terlebih dahulu, dengungkan. Tepatnya di sini ghannah akmal, bunyi dengungnya paling sempurna. Azabun nar. Ditutup satu huruf lagi yaitu ra. Maka nampakkan sifat yang pertama takrir irti'ad tarful lisan, harus ada getaran pada huruf ra-nya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, cukup sampai ayat yang ketiga. Kini saatnya kita koreksi dan kita baca satu-satu.